Okay, good afternoon, everyone. Thanks for joining. Welcome to daily and contextual speaking class. In today's meeting, we are going to discuss about agreeing and disagreeing. Kita akan mendiskusikan tentang setuju dan tidak setuju. Ya, tentu saja ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan lawan bicara, dengan orang lain, orang-orang sekitar kita, tentu saja akan sebenarnya di dalam apa yang kita sampaikan, isi dari pembicaraan kita sebenarnya itu terkandung baik itu opini, gagasan, argumen-argumen di sini bukan hanya argumen-argumen besar gitu ya seperti tentang agama, politik dan lain-lain, tetapi juga hal-hal kecil gitu ya seperti misalkan rekomendasi. Nah, tentu saja ketika kita dihadapkan atau ketika kita menerima informasi berupa opini, rekomendasi, argumen, dan lain-lain tersebut, tentu saja kita akan dihadapkan pada situasi untuk setuju atau tidak setuju terhadap hal tersebut, gitu ya. Di sini, baik kita setuju atau kita tidak setuju, biasanya ketika kita diam saja itu dianggap sebagai setuju, gitu ya. Jadi langkah lebih baiknya kalau kita tidak setuju terhadap sesuatu, gitu ya, kita menyatakan ketidaksetujuan kita. Gitu. Akan tetapi kalau kita setuju, itu juga harus disampaikan. Kenapa? Karena itu menjadi apresiasi tersendiri gitu ya bagi orang yang menyampaikan opini tertentu gitu ya. Misalkan ketika berunding bersama teman mau nonton film apa, lalu ada satu teman yang menyarankan film A. Kalau setuju ya bilang setuju, kalau tidak ya tidak gitu ya. Cara menyampaikannya seperti apa yang harus, kalaupun kita tidak setuju gitu ya, tetap harus sopan, tidak boleh menyakiti perasaan gitu ya, karena seringkali gitu ya orang yang tidak setuju terhadap suatu saran atau rekomendasi, tetapi dia sendiri tidak memiliki atau tidak memberikan opini atau saran sendiri. Jadi akhirnya satu grup ini gitu ya atau orang yang terlibat dalam pembicaraan tidak tahu gitu ya mau akhirnya keputusan apa yang akan diambil. Jadi kalau kita tidak setuju, alangkah lebih baiknya juga selain mengutarakan ketidaksetujuan kita, kita juga harus memberikan opsi, gitu ya, saran yang lain, memberikan saran apa yang harusnya diambil. Oke, sebelum kita masuk ke ekspresi apa saja yang digunakan untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan, seperti biasa saya mengundang volunteer untuk membaca dialog. Akan ada berapa dialog? 3 dialog. Yang pertama dialog antara Ned, Barbara, dan Ellen. Apakah ada di antara teman-teman yang mau menjadi volunteer untuk membacakan Yes, dialog sir. ini? Ini adalah Kristo. Kristo, silakan Kristo. Siapa yang mau menemani Kristo? Aku Mister. Aku Sir. Ray. Dalam situasi formal gunakan saya ya, bukan aku. Iya saya Sir. Oke, silakan. Ada satu lagi. Siapa? Karena ini antara Ned, Barbara, dan Ellen. Oke, kalau begitu Kristo Armanda, menjadi... Sir. Armanda, silakan. Silakan Armanda. Ray dan Kristo, siapa yang mau menjadi Ned? Saya, sir. Silakan Kristo. Saya Barbara Sir. Oke. Armanda menjadi Ellen ya. Ellen di sini walaupun perempuan, jadi kita tidak perlu hiraukan gendernya. Oke, silakan Ned. Silakan Kristo. You know, I think this country's problem will come from inflation. That's the main cause of our troubles right now. And what's causing the inflation? It's the reckless spending of the Democrats. Every year, they spend more and more money, and that money has to come from somewhere. So we pay it. So we pay it in the form of higher
taxes and higher prices on the good we buy. Well, I'm not sure that I agree with you. It seems to me that inflation is only one of our problems. What about unemployment? If people don't have jobs because the government cuts spending too much, they can buy things, and then you have a vicious circle of more unemployment and fewer taxpayers to share the burden. I think Barbara may have something there. And employment is a big problem. Especially the industrialities, the auto industry is fighting for it right now, and the government is doing very much to help it. Well, it's true that the auto industry is an mess, but I don't think the answer is in government regulation or protection. I believe in the free market system. Let the system work without a lot of government interference, and everything will be okay. So the strong will win, and the weak will be defeated. Is that what you mean? Masih ada, Christoph? Well, that's the way it goes. The survival of the fittest. Ray? And so bad about the weak, the poor, the unprotected. Now you are getting emotional. You have to remain objective about testings. Let me give you an example of what I'm talking about. Oke, thank you so much Armanda, Kristo, dan Ray. Jadi percakapan antara Ned, Barbara, dan Ellen ini adalah tentang perekonomian gitu ya, dan kaitannya dengan atau efeknya dari regulasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Amerika gitu ya. Ned berpendapat bahwa masalah ekonomi sekarang itu karena adanya inflasi, tetapi inflasi sendiri disebabkan karena adanya atau berkurangnya unemployment gitu ya, sehingga ini mempengaruhi pajak. Pajak sendiri nantinya karena semakin sedikit orang yang bekerja, pajaknya nanti dibagikan kepada orang yang lebih sedikit sehingga jumlah pembayaran pajaknya lebih tinggi. Jadi ini seperti megaphone effect gitu ya, domino effect. Jadi satu hal mempengaruhi hal-hal lain, dan sebenarnya dari semua pendapat ini ya ada betulnya gitu ya. Cuma nanti ketika kita harus menentukan mana yang paling benar, itu kita harus menggunakan logik gitu ya. Oke, terkait pembacaan arti dialognya, ada beberapa kata yang harus saya koreksi ya. Yang pertama tadi kata causing, kata menyebabkan ya, itu causing. Ini harus hati-hati, berbeda dengan kata caution atau berhati-hati. Caution penulisannya, caution bacanya. Kalau menyebabkan itu causing. Causing menyebabkan dari kata cause ya, sama seperti because. Lalu kata form bentuk gitu ya, berbeda dengan from. Jadi R-nya ditukar. Form dengan from itu berbeda gitu ya. Lalu ada kata lebih tinggi atau higher. G-nya itu voiceless atau tidak dibaca, higher. Lalu ada kata sepertinya, seems. It seems that, gitu ya. It seems, dibacanya seems. I-nya itu panjang, seems. Berbeda dengan
jahitan, seam. Seam, S-E-A-M, seam. Ya, jahitan, seamstress. Kalau sepertinya itu seems, I-nya panjang. Seemingly, gitu ya. Beda. Lalu ada kata cannot, disingkat menjadi can, gitu kan. Can, gitu kan. Cannot, can. Jadi agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau orang Inggris itu British English can jadi can, berbeda dengan can gitu ya. Jadi sangat kentara perbedaannya. Biasanya memang kalau dalam American English agak sedikit kabur gitu, perbedaannya hanya sedikit. Harus benar-benar detail mendengarkan. Tetapi selain mendengarkan kata can atau can-nya sendiri, kita juga bisa fokus kepada konteksnya gitu ya. Apakah kalimat ini berlawanan atau sejalan dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Di situ kesesuaian konteksnya gitu. Lalu ada kata burden. Burden, share the burden. Beban gitu ya, share the burden. Lalu ada kata isn't, is not gitu ya, disingkat isn't. Nah, ini isn't-nya harus ikut, harus jelas gitu ya, jangan tertinggal karena kalau is saja atau is it itu berbeda gitu ya. Is it itu kalimat tanya, afirmatif. Kalau is not, kalimat negatif harus isn't ya. Lalu ada kata interference. Interference. Dari kata interfere, interference. Jadi kadang ketika membaca kata yang panjang itu kita harus sebelum diucapkan gitu ya, in our head kita harus scanning dulu kata itu secara full, baru kita berusaha mengucapkan. Without a lot of government interference. Without a lot of government interference. Kita bisa take a little break sebenarnya, tapi sambil di dalam otak kita membaca nih keseluruhan kata ini apa gitu ya. Jadi jangan buru-buru membaca, malah karena katanya panjang jadi tidak benar pelafalannya atau tidak full nanti pembacaan kata-katanya. Lalu yang terakhir these. Kata apa nih ya? Di sini dari kata this yang jamak ya. Jadi this, D-H-I-S itu ininya satu. Kalau this berarti banyak ininya gitu ya. Itu S-nya dibaca Z. These. Oke. Oh, these things ya. These things. These things. Jadi S-nya dibaca Z. Oke. Sekarang kita masuk ke dialog kedua. This is a very short dialogue ya. Dialognya pendek. Who wants to volunteer? We need 3 people. Jean, Doti, dan Lisa. Siapa yang mau menjadi volunteer? Saya, Sar. Saya adalah Margareta. Margareta. Oke. Who wants to accompany Margareta? Saya, Sir. Raffi, silahkan. Kalau begitu saya menjadi Doti deh. Hanya ada satu kalimat ya. Silahkan. Siapa yang mau? Raffi menjadi Jean? Boleh, Sir. Silahkan dimulai. So, she said they're moving to Carpolis in the fall because Jeffrey got the job at the university. Oh, where's that? Isn't that in California or someplace? Margareta? No, that is in Idaho, a little north of Boise. I think I have. Raffi? But I thought it was in Oregon. At least that was an impression I got from Nancy. She said it wouldn't be far
far to Portland. Oh, you're right. I guess I was thinking of something else. Forget what I said. Oke, thank you so much Margareta dan Raffi. Jadi percakapan ini antara Jean, Doti, dan Lisa ini membicarakan temannya gitu ya. Jadi di awal disebut she, menggunakan kata ganti atau pronoun she, tetapi di akhir-akhir dialog disebutkan nama Nancy. Jadi bisa kita pahami bahwa yang pindah ke Corvallis ini adalah, mungkin bacanya Corvale ya, saya juga kurang hafal, biasanya di daerah seperti New Orleans itu kan dulu imigrannya adalah imigran dari Prancis, jadi banyak nama-nama yang Prancis seperti Orleans itu kan nama kota di Prancis, lalu ada di Amerika dibuat kota New Orleans karena yang pertama meninggal di daerah sana adalah orang Prancis. Mungkin kemungkinan Corvallis ini juga adalah dari nama Prancis gitu ya, termasuk Boas, mungkin bacanya Boas. I'm not really familiar. Oke, kalau itu adalah nama-nama kota ya. Kalau California itu adalah nama negara bagian, sama dengan Idaho, bacanya Idaho. Kalau nggak salah nama dari bahasa suku Indian ya, Idaho bacanya Idaho. Oregon itu juga nama kota, sama dengan Portland juga nama kota ya. Oke, jadi sebenarnya di sini tadi di kalimat di paragraf pertama kan jelas gitu ya, setuju tidak setujunya. Tidak setuju kenapa alasan tentang merosotnya ekonomi, ada yang menyalahkan inflasi, ada yang menyalahkan unemployment, ada yang menyalahkan government spending gitu ya. Kalau di dialog B ini setuju tidak setujunya itu lebih kabur gitu ya. Contohnya yang pertama ketika Doti bertanya Corvallis itu di mana gitu ya, apakah di California? Lalu Lisa ini kan menjawab tidak, itu di Idaho gitu ya, utaranya Boas. Tapi Jean itu menyangkal gitu ya, artinya dia tidak setuju bahwa Corvallis itu ada di California. Dia menyatakan Corvallis itu ada di Idaho gitu ya. Corvallis itu ada di Oregon. Tidak terlalu jauh dari Portland. Lalu Lisa mengkoreksi gitu ya pendapatnya atau opininya dan setuju dengan pendapatnya Jean. Gitu. Jadi di sini agak sedikit kabur gitu ya. Sebenarnya but I thought gitu ya, itu merupakan tanda atau ekspresi yang menunjukkan ketidaksetujuan atau disagreeing. Sedangkan oh you're right itu artinya setuju gitu ya. I think we have one more dialogue. This is between David and Mary Alice. Who wants to volunteer reading this dialogue? Who wants to volunteer reading this dialogue? Halo. Armanda. Rafifa. Oke, Rafifa dan Amanda. Armanda menjadi David, Rafifa menjadi Mary Alice ya, silahkan. And he said he bought his new car for the 4 days. And he said he bought his new car for 5,000. What kind is it? A BMW. I'm not sure what model. Are you sure? A BMW for 5,000? Sounds pretty cheap to me. Well, I think what was he saying. But they don't make a model for less than 8 or 9,000. Well, you have to ask him. Something of it does sound awful cheap. Oke, thank you so much Rafifa dan Armanda.
Oke, jadi percakapannya ini adalah mereka menggosipkan gitu ya, temannya yang lain yang baru membeli sebuah mobil. Katanya harga mobilnya itu 5.000 US dollar. Sedangkan katanya mereknya adalah BMW. Dibacanya BMW ya, karena ini singkatan dalam bahasa Inggris. Dan kita juga dalam konteks bahasa Inggris gitu ya, jadi singkatannya juga dibaca bahasa Inggris, BMW. Untuk harga segitu BMW sangat murah gitu ya. Jadi David itu kan mengira-ngira bahwa mobil yang dibeli teman mereka ini adalah BMW dengan harga 5.000 dolar. Lalu Mary Alice memberikan opininya, wah itu murah sekali gitu ya. Lalu David menekankan, ya itu yang dibilang dia gitu ya. Mary Alice menekankan kembali, sepertinya gitu ya, but they don't make, bukan sepertinya. Tapi mereka tidak membuat model mobil gitu ya, tipe mobil yang harganya di bawah 8 atau 9.000 US dollar. Lalu David menekankan gitu ya, well you have to ask him. Tapi dia di sini di kalimat berikutnya dia memberikan opini sebenarnya. Come to think of it, it does sound awful cheap. Ngomong-ngomong memang murah sih harga segitu untuk mobil BMW gitu ya kalau diterjemahkan. Itu artinya dia setuju gitu ya dengan pendapatnya Mary Alice. Di sini juga tidak ada kalimat yang setuju atau setuju ekspresi yang secara jelas gitu ya, tetapi sebenarnya bisa kita artikan mana kalimat yang menyetujui kalimat yang mana gitu. Jadi oke, sekarang kita masuk ke materinya. Sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ketika kita berbicara itu sebenarnya tersisipi gitu ya, baik itu opini, saran, argumen, pendapat kita gitu ya, dan orang lain atau lawan bicara kita memiliki kesempatan untuk setuju atau tidak dengan pendapat kita. Begitupun kita gitu ya, ketika orang lain dalam hal yang mereka sampaikan ini terselip opini, saran, rekomendasi dan lain-lain, itu kita bisa setuju juga atau tidak gitu ya. Tentu saja misalkan setujunya nanti juga ada tingkatannya gitu ya, setuju sekali atau agak-agak setuju tapi masih ragu gitu ya, itu juga ada tingkatannya. Lalu nanti tentu saja ada tingkatan formal atau tidaknya gitu ya. Kalau formal kita bisa menggunakan I agree completely with what you said in your lecture, atau yeah that's right Dave gitu ya, itu untuk menyatakan kesetujuan. Tetapi kadang gitu ya, kita juga akan dipertemukan atau kita akan berada di situasi yang dimana nggak enak kalau tidak setuju gitu ya. So we have to pretend untuk kebaikan. Artinya di sini it's not that we are being fake gitu ya, bukan artinya kita menjadi palsu gitu ya, berbohong, tetapi for the sake of being cordial gitu ya. Jadi artinya untuk menjaga, misalkan ketika dengan rekan sesama, dengan teman gitu ya, dengan rekan bekerja gitu ya. Ya sudah deh, kalau memang hal yang diperdebatkan ini tidak terlalu signifikan gitu ya, sudah kita iyain saja gitu ya. Kadang to get out, untuk menghindari pertikaian atau perselisihan, we have to do that gitu ya sometimes. Tapi memang gitu ya, kadang orang yang selalu setuju atau tidak, orang yang selalu setuju dengan pendapat orang lain itu juga bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya opini pribadi gitu ya. Dan biasanya hal seperti ini kurang dihormati ya, terutama ketika misalkan berada di lingkungan kerja gitu ya. Kalau kita we have to be opinionated, kita harus punya opini sendiri gitu ya, walaupun misalkan setuju dengan pendapat orang lain, tetapi mungkin kita bisa memberikan masukan gitu ya yang belum disampaikan dalam opini tersebut. We have to give another insight, hal yang belum
hal baru yang belum disampaikan dalam opini orang lain gitu ya, itu bisa kita gunakan di situ, kita sisipkan walaupun statement kita sebenarnya setuju gitu ya. Terutama dalam situasi bekerja karena nantinya atasan itu kan melihat performa kita gitu ya. Jangan sampai bos itu atau rekan kerja ketika meminta sesuatu, minta tolong, melimpahkan pekerjaannya kepada kita, padahal itu adalah job description-nya mereka, kita iya-iyakan saja, itu namanya menjadi yes man gitu ya sebutannya. Malah nanti pekerjaan ditumpahkan ke kita semua gitu ya. We shouldn't do that. Gitu. It's okay to disagree with superiors gitu ya. Tidak apa-apa untuk tidak setuju dengan atasan kita gitu lah. Selama kita hati-hati dalam menyampaikan disagreement tersebut secara sopan gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak setuju dengan seseorang gitu ya. Cara menyatakan kesetujuan itu tentu saja harus lebih hati-hati. Ketidaksetujuan itu harus lebih hati-hati karena bisa jadi hal yang pernyataan kita gitu ya menyakiti perasaan atau menyinggung perasaan orang yang memberikan opini atau argumen tersebut gitu ya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Secara direct atau secara langsung atau secara indirect, secara tidak langsung gitu ya. Kita lihat contohnya. Misalkan Mary gitu ya, the show finishes at 10 o'clock. Pertunjukan bisa pertunjukan konser, musik atau teater ataupun film gitu ya. Karena di luar negeri biasanya film pun disebutnya show. Atau bisa juga show seperti serial TV gitu ya atau talk show dan lain-lain. Lalu Chuck menjawab, no it doesn't. They told me 11. Artinya di sini secara langsung gitu ya. No it doesn't. Enggak kok, enggak selesai jam 10. Mereka bilang ke saya selesainya jam 11. Ya, itu artinya secara langsung. Ada kata no it doesn't. Nah, kalau kita mau tidak setuju dengan opini atau pendapat atau pengetahuan orang lain, kalau kita mau menyampaikan ketidaksetujuan kita secara langsung, we have to be sure of our own facts. Jadi kita harus yakin terlebih dahulu dengan fakta yang kita miliki. Ya, kalau tidak setuju, kalau tidak yakin ya berarti jangan terlalu direct, jangan terlalu frontal menyatakan ketidaksetujuan kita. Ya, karena kalau ternyata fakta yang kita miliki itu tidak konkret, gitu ya, alasan yang kita miliki terhadap ketidaksetujuan tersebut tidak didukung fakta, artinya pendapat kita itu keliru, sehingga we are required to apologize. Kita diharuskan untuk meminta maaf, gitu ya. Nah, biasanya dalam contoh ini gitu ya disebutkan they told me 11. They di sini refer kemana sih? Karena di kalimat yang sama atau di kalimat yang diucapkan Nancy itu tidak ada subjek yang tunggal, tidak ada subjek yang plural, tidak ada noun yang plural gitu ya. Nah, they di sini sebenarnya mengacu kepada kalau misalkan the show ini dalam kaitannya bioskop gitu ya, film, berarti they di sini adalah petugas bioskopnya gitu ya. Nah, ketika dia menyampaikan they told me 11, artinya dia mempunyai fakta atau informasi yang disampaikan dari pihak yang mengetahui betul gitu ya peraturan atau scheduling, sehingga faktanya sehingga opininya dia ini memang ada buktinya, bisa didukung, tidak kosong gitu ya buktinya, sehingga dia menyatakan secara langsung pun tidak masalah gitu ya. Lalu bagaimana kalau secara tidak langsung? Kita lihat di kalimat yang sama, the show finishes at 10 o'clock. Lalu dijawab, oh really? That's strange. They told me it would be around 11. Nah, kita perhatikan respons pertama dan kedua. Kalau yang pertama kan menggunakan no it doesn't. Kalau yang kedua menggunakan oh really? That's strange. Oh really di sini diucapkan dalam kalimat tanya lagi ya. Jadi seperti bertanya-tanya, seperti meyakinkan kembali, are you sure gitu ya. Kok aneh ya gitu.
They told me it would be around 11. Nah, they told me, they-nya ini sama gitu ya, mengacu kepada kalau dalam film berarti petugas bioskop. It would be around, it would be di sini artinya kurang yakin gitu ya. Kalau yakin kan tadi it ends misalkan gitu ya, atau kalau yang kalimat tadi, kalimat yang secara langsung menggunakan they told me 11. Direct gitu ya, frontal. Kalau yang di sini kan they told me it would be around 11, seperti berputar. It would be. Bukan, bahkan kalau they told me it ends at 11, apalagi di sini ditambahkan around gitu, sekitar jam 11. Jadi sekitar itu kan bisa beberapa menit sebelum jam 11, artinya masih jam 10-an, atau beberapa menit setelah jam 11. Jadi tidak exact. Sedangkan kalau di kalimat yang direct disagreement tadi menggunakan 11, berarti artinya 11.00 gitu ya. Secara indirect juga kita bisa membalikan lagi statement ke dalam bentuk pertanyaan. Contohnya tadi menggunakan oh really gitu ya, atau bisa menggunakan are you sure? Atau ketika kita hanya setuju dengan sebagian dari opini atau argumen yang disampaikan gitu ya, kita bisa memilah-milah gitu ya. I agree that bla 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 bla, but bla 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 gitu ya. Jadi contohnya misalkan di dialog yang pertama, I agree that inflation affects our country's economy gitu ya. But inflation is not directly affected by unemployment gitu ya. Misalnya saya setuju bahwa inflasi itu disebabkan oleh inflasi menyebabkan kemerosotan keadaan ekonomi negara kita, tetapi inflasi tidaklah disebabkan secara langsung oleh unemployment gitu ya. Jadi hanya setuju terhadap sebagian gitu. Atau bisa juga menggunakan ekspresi yang mendahului sebelum opini kita. Misalkan I could be wrong, but artinya di sini ada kalau aku salah ya jangan nyalahin orang, aku juga udah ngomong kok saya bisa jadi salah gitu ya. Informasi atau pengetahuan yang kita miliki bisa jadi salah. I could be wrong, but misalkan the show would end around 11. Mungkin aja aku salah, tetapi sepertinya filmnya berakhir jam 11 gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika apa yang kita sampaikan ini keliru, kita tidak terlalu malu dan kita tidak terlalu harus meminta maafnya, tidak harus meminta maaf ya, karena kita pun mengungkapkan ada keraguan dalam opini kita terkait dengan frase yang digunakan gitu ya. Ini nanti tergantung berdasarkan tingkat formal dan informalnya. Yang pertama, kalau secara formal kita bisa menggunakan I agree completely, atau juga saya setuju banget, saya setuju sepenuhnya, saya sepenuhnya setuju ya, atau bisa that's just what I think, of course, aku juga mikir begitu loh gitu ya. Atau in my opinion you are correct, menurut saya sih kamu bener ya. I couldn't agree more, udah mentok nih setujunya gitu. Jadi aku setuju banget sama kamu, udah mentok nih tingkat kesetujuan saya nih ya. Atau bisa juga you're right, atau as simple as sure. Nah, kalau tentatif artinya we are not so sure, kita tidak terlalu yakin kita setuju atau tidak gitu ya. Kita bisa menggunakan I suppose you're right, sepertinya sih kamu benar ya. Well, maybe you are right gitu ya. Just mungkin kamu benar gitu ya. Atau bisa kita menunjukkan indirect disagreement. Jadi kita tidak setuju tapi kita sampaikan tidak secara langsung gitu ya. Tidak terlalu frontal. I'm not sure I can agree. Saya tidak yakin saya bisa setuju gitu ya. Atau I wonder if there's a mistake. Kira-kira ada kesalahan nggak ya? Misalkan dalam proses atau bagaimana how someone come to their fact gitu ya. Bagaimana seseorang sampai atau memperoleh informasinya. Gitu ya. Atau kita bisa juga menggunakan in my opinion. Are you absolutely sure? That really surprised me. Artinya yang ada di benak kita dengan apa yang disampaikan orang itu berbeda sekali, kontras gitu ya. Ini menunjukkan disagreement tetapi secara lebih halus gitu ya. I may be wrong, but ini artinya ketidaksetujuannya tidak setuju tetapi kita mungkin juga tidak terlalu yakin dengan informasi atau fakta yang kita miliki gitu ya.
Atau kita bisa menggunakan but I thought, tapi aku pikir, ya, really, oh I don't know, yes but, itu merupakan kata-kata yang kalau tidak setuju tapi tidak secara langsung. Lalu ada direct disagreement. Nah, ini menyatakan ketidaksetujuan secara langsung. Kita bisa menggunakan I'm sorry but I have to disagree, ya. Jadi tetap being respectful dengan menyatakan meminta maaf gitu ya. Tapi saya harus tidak setuju. I couldn't agree less. Saya tidak bisa tidak setuju. Saya tidak bisa setuju gitu ya. I couldn't disagree more. Saya tidak bisa tidak setuju. Jadi tidak setuju udah mentok gitu ya. I refuse to believe that. Saya menolak untuk percaya bahwa no, that's wrong. Tidak, itu salah gitu ya. You're dead wrong. Ini less formal sekali gitu ya. Salahnya kebangetan gitu ya. Atau nope, tidak gitu ya. No way. Aha. Nah, itu merupakan seperti gesture gitu ya. Okay, up to this point, is there any question about agreeing and disagreeing? Apakah ada pertanyaan tentang agreeing dan disagreeing? No, sir. Selain memilih kata-kata yang respectful, gitu ya, yang appropriate, yang pantas, kita juga harus memperhatikan cara mengatakannya, gitu ya. Walaupun kita tidak setuju atau kita tahu fakta yang mendukung opini seseorang itu salah, biasanya we still have to let them finish their sentence. Kita harus tetap membiarkan mereka menyelesaikan kalimatnya, gitu ya. Jangan di tengah-tengah argumen mereka kita potong, gitu ya. Itu tidak boleh, tidak sopan. Lalu juga dalam intonasi, gitu ya. Intonasinya tidak boleh terlalu menggebu-gebu, gitu ya. Kalau misalkan ini biasanya tergantung dari suku, gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya suku-suku seperti Batak, gitu ya, itu cenderung lebih tinggi, gitu kan nadanya, sehingga ketika tidak setuju, walaupun mungkin mereka dalam benaknya tidak bermaksud seperti itu, tetapi kadang terkesan seperti terlalu kasar gitu ya. Sama juga dengan orang-orang dari timur gitu ya. Jadi when we are accustomed to such habit gitu ya, ketika kita terbiasa dengan habit yang seperti itu, and we move to someplace else, we have to control. Kita yang harus mengontrol gitu ya. Seperti kata pepatah, when in Rome, do as Romans do. Ketika kita berada di suatu kota, di suatu tempat, kita yang harus menyesuaikan diri dengan di mana kita berada gitu ya, termasuk di dalamnya dengan cara berbicara gitu ya. Kalau misalkan di daerah asal kita bisa berbicara seperti berteriak-teriak gitu ya, karena mungkin dari satu rumah ke rumah lain berjauhan, so we have to shout. Tetapi ketika kita di perkotaan, ketika kita belajar atau bekerja di kota lain, kita yang harus menyesuaikan diri dengan situasi tempat baru kita. Okay, if there is no question, I will end this Zoom session now. Saya cukupkan pertemuan sesi Zoom untuk kelas speaking kali ini. Thank you so much everyone for joining. I will see you again on Introduction to Literature class. Okay, bye-bye everyone.